Selamat putar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat P Network dimanapun berada. Salam petir, jeder, jeder, jeder. Baiklah para sahabat P Network ya, yang saat ini Anda masih mungkin melakukan penambangan-penambangan yang ada, atau mungkin saat ini Anda sibuk ya dengan aktivitas-aktivitas yang Anda lakukan secara rutin. Saya ingin hanya berbagi informasi kepada kita semua, sahabat P Network dimanapun berada. Karena teman-teman sahabat P Network berhak mendapatkan informasi yang terbaik, yang terbaru, agar sama-sama kita mengetahui perkembangan apa yang terjadi di P Network. P Network adalah salah satu proyek kripto yang sebelumnya merilis ya mainnet, dan selama pengembangan proyeknya selalu memenuhi ketentuan-ketentuan hukum. Jadi P Network ini tidak sembarangan mengambil langkah-langkah. Kenapa? Karena mereka ya meyakini menggunakan koin Pi sebagai transaksi pembayaran ke depan adalah nyata. Jadi bukan hanya isu belaka. Saat ini kalian menandatangani kontrak ya yang ada di handphonenya masing-masing. Ketentuan di langkah 7 migrasi mainnet ya, ICEP itu sudah kita tekan, berarti kita sudah setuju. P Network telah menyesuaikan dengan klausul ya hukum yang ada di berbagai negara. Pertama Amerika Serikat, kemudian di Kementerian Perdagangan Amerika Serikat, Kementerian Keuangan di Amerika Serikat, Kementerian Luar Negeri di Amerika Serikat, Dewan Sekuritas dan Bursa AS semacam OJK Bapti di Indonesia, klausul PBB, dan pemerintah Inggris. Jadi semua sudah diteken kontrak resmi, tidak ada lagi yang diragukan. Tidak ada lagi yang abal-abal ya, tidak ada lagi yang perlu kita khawatirkan. Mereka sudah meneken kontrak, sudah disahkan, sudah dijamin pergerakannya, dan saat ini sudah mulai bergeliat, bergejolak. Pasar-pasar khusus untuk P Network sudah mulai terbuka. Namun kita harus teliti, kita harus waspada, kita harus lebih hati-hati dalam menggunakan, membelanjakan koin Pi kita ini. Di daerah Cina, mungkin juga di daerah Amerika Serikat ya, telah banyak bermunculan pasar-pasar yang siap menerima koin Pi kita. Tapi pada umumnya mereka ini rata-rata perusahaan-perusahaan besar yang siap menampung, merekrut ya, membelanjakan koin-koin Pi di tokonya. Sedangkan untuk di pasar-pasar kecil ya, ini masih terjadi keraguan ya. Kenapa masih terjadi ketimpangan? Kemudian masalah harga juga ini tidak sama dimanapun. Di sama negara, sesama toko, itu juga harganya bisa berbeda. Ada misalnya satu sepeda motor dijual dengan 10 Pi. Tetapi di toko lain dia menjual dengan harga 20 Pi per satu unit. Demikian juga mungkin dengan mobil. Satu unit mobil dijual dengan harga 100 Pi. Ada juga toko yang menjual hanya dengan 50 Pi. Ada beberapa toko ya, hampir sebagian besar tidak menerima 100% uang koin Pi kita, tidak menerima 100% koin Pi kita. Tetapi dia buat 50-50. 50% dibayar dengan uang tunai, sisanya dibayar dengan Pi. Nah, itulah kesepakatan deal-deal yang baru terjadi di beberapa negara. Jadi kita harus teliti ya, kita harus betul-betul membaca, melihat latar belakangnya. Kemudian kita juga harus menentukan siapa-siapa penjual ini. Ya, jangan sampai ya mungkin negaranya jauh, kita transfer fee kita, bisa saja barang tidak datang, bisa juga barang berbulan-bulan baru datang. Jadi alangkah baiknya memang kalau kita ingin belanja yang kecil-kecil dulu, ya. Kita adakan tes pasar dulu. Yang paling bagus, yang paling baik adalah
yang terdekat dengan kita, yang kita kenal. Yang kita kenal dalam arti kata, kita tahu penjual toko itu di jalan ini dan berani menerima 100% koin P kita. Nah, biasa yang seperti ini lebih mahal ya koin P yang kita serahkan kepada dia. Padahal barangnya tidak sampai segitu. Kenapa? Kita belum dapat ini. Harga di Indonesia 1 P itu berapa dolar? Ini belum ada kesepakatan, tidak seperti di luar negeri. Mereka berani menyatakan 1 P 200 dolar, 1 P 500 dolar, 1 P 1000 dolar. Di daerah Cina itu sudah mulai terjadi. Tetapi daerah-daerah lain bahkan ada yang lebih tinggi. Nah, kita nggak tahu ya bagaimana kebijakan-kebijakan yang mereka lakukan di daerah masing-masing, di negara masing-masing. Kalau saya menginginkan secara pribadi, saya anjurkan, saya sarankan kepada teman-teman pengguna Pi, carilah toko market yang ada di wilayah kita, yang kita tahu di mana keberadaannya. Kenapa? Sehingga pada saat kita komplain, ya mungkin barang terlambat datang, kemudian barang tidak sesuai, kita masih bisa komplain, masih bisa kita datangin tokonya. Tetapi kalau marketplace-nya ada di luar negeri, ini akan merepotkan kita. Jadi saran saya, jika ada marketplace yang jelas di Indonesia yang tidak jauh dari daerah kita, berani menerima 100% koin P terhadap barangnya, Anda boleh langsung belanja di situ. Tidak diragukan lagi. Mengenai soal harga, itu penyesuaian antara penjual dan pembeli. Barang yang Anda inginkan dan Anda barter dengan koin P, itu kebijakan masing-masing peer-to-peer, masing-masing. Ya, tidak bisa disamakan satu toko dengan toko yang lain kebijakannya. Masing-masing mereka memiliki kebijakan-kebijakan sendiri. Tetapi jika ada market, ada pasar di dekat kita yang sudah siap menerima 100% koin P, Anda setuju dengan aturan main dagangannya seperti itu, Anda barter saja, koin P ada dengan barangnya. Tetapi kalau ada yang di luar negeri, saya ingin mengingatkan, hati-hati. Kita perlu waspada, kita nggak tahu aturan main di luar negeri itu seperti apa. Apakah kita bisa datang langsung ke sana, kita jumpain tokonya, itu boleh-boleh saja. Apakah dia akan menerima 100% koin P? Alhamdulillah, Anda bisa bertransaksi dengan dia. Tetapi masih kebanyakan di luar negeri, 50-50. 50% dibayar dengan P, 50% dibayar dengan uang kontan fiat atau dolar. Jadi masing-masing aturan main yang mereka terapkan sendiri. Jadi kalau ada pedagang-pedagang kecil, ya yang khawatir nanti, Pak, kalau saya nanti jual dengan koin P, kemudian barang saya habis laku terjual, koin P ini mau saya jual kemana? Nah, itu risiko pedagang. Silahkan Anda cari toko yang besar yang menerima koin P juga. Jadi kita jangan berpikir kita akan dapat menukarnya dengan uang fiat, uang kontan, uang real. Ini belum ada, ini belum bisa terjadi. Jadi kalau ada di luar negeri, biasanya itu toko-toko besar. Pengusaha besar, dia berani menerima koin P. Tapi kemungkinan juga dia minta uang fiat, uang kontan 50%, 50% dibayar dengan uang P. Soal harga, mereka yang tentukan. Jadi dalam hal ini, masing-masing negara, ya, masing-masing komunitas, masing-masing pemilik marketplace, mereka menentukan harga sesuai dengan keinginan mereka. Ada yang satu koin P $1, ada yang satu koin P $10, ada yang satu koin P $100, ada yang $314, ada yang satu koin $1000. Itu tergantung selera masing-masing, kesepakatan bersama. Jadi belum ada ditentukan harga yang betul-betul untuk merata di seluruh dunia, itu belum ada. Jadi masing-masing peer-to-peer kesepakatan bersama berapa harganya. Jadi ingatkan lagi kembali kepada teman-teman Pi Network dimanapun berada, awas marketplace abal-abal.
Awas Anda tertipu dengan agen-agen yang siap menampung koin Pi Anda dengan harga yang tinggi. Jangan buru-buru melepas koin Pi dalam partai besar, karena kita tidak tahu ke depan berapa satu koin Pi yang sebenarnya. Perkiraan saya secara pribadi, kalau saya salah saya minta maaf ya, semakin lama harga koin Pi akan semakin meningkat. Dengan munculnya Pi saat ini, banyak uang-uang kripto mulai merosot berjatuhan harganya. Ya, kita berdoa bersama, insya Allah nanti koin Pi bisa lebih menguat dari koin-koin kripto yang ada yang telah beredar saat ini. Demikian mungkin yang dapat saya sampaikan. Salam petir, jeder, jeder, jeder. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.